subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Seorang pria Parubaya ditemukan meninggal dunia di lantai 2 rumahnya di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Diketahui pria tersebut tengah menjalani isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Proses evakuasi jasad korban berjalan dramatis. Petugas harus menurunkan jasad dari lantai 2. Jasad pria Parubaya itu meninggal dunia di sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Cempaka Baru Timur, Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban diketahui bernama Edi Supriyadi, berusia 54 tahun, yang tewas saat tengah menjalani isolasi mandiri di rumah. Pria naas itu telah 1 minggu menjalani isolasi setelah 2 kali melakukan swab dengan hasil positif COVID-19. Penyakit ispa dan darah tinggi yang diderita membuat kondisi korban belakangan semakin memburuk. Ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, atas nama Edi Supriyadi. Kebetulan beliau pada saat meninggal saat sedang melaksanakan isolasi mandiri. Jadi dari puskesmas beliau dinyatakan positif COVID. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas kemudian menggotong peti mati dengan menyusuri gang sempit menuju mobil ambulans yang terparkir di jalan raya. Sesuai dengan aturan protokol kesehatan, jasad pria tersebut selanjutnya akan langsung dimakamkan di TPU Sringseng Sawah, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini vaksinasi COVID-19 kembali digelar untuk pekerja media. Ribuan pekerja media berusia di bawah 60 tahun mendapatkan vaksin tahap kedua. Vaksinasi COVID-19 diikuti ribuan pekerja media di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta. Vaksinasi ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya vaksinasi dilakukan pada Februari lalu. Para jurnalis yang akan mengikuti vaksin tahap kedua wajib menunjukkan sertifikat yang membuktikan telah divaksin pada tahap pertama. Penerima vaksin juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan hingga observasi selama 30 menit. Vaksinasi ini akan digelar selama 2 hari. Sementara di Bali, Presiden Joko Widodo meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal bagi pelaku usaha pariwisata di Puri Ubud, Gianyar. Pengamanan ditingkatkan mulai dari pengaturan ruas jalan hingga penerapan protokol kesehatan saat memasuki lokasi vaksinasi. Pembatasan pengunjung juga diberlakukan untuk pencegahan penyebaran virus corona. Di area yakni dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan juga suhu tubuh nantinya. Apabila memenuhi persyaratan, akan dilanjutkan tanpa begitu hangat menyapa masyarakat, kemudian juga didampingi oleh Gubernur Luar Puri Agung Ubud. Dan saat ini telah dilakukan. Ya, dan terkait dengan vaksinasi yang tengah berlangsung di Bali, ada Presiden Joko Widodo juga di sana. Kita terhubung dengan rekan kami Putri Cahaya di Gianyar, Bali. Seperti apa jalannya vaksinasi untuk pelaku usaha di sana, Putri? Iya, baik Fandi, terima kasih dapat kami laporkan pemirsa bahwa saat ini sedang berlangsung vaksinasi massal di Puri Ubud Gianyar yang ditinjau langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana tadi sekitar pukul 12:10 waktu Indonesia bagian tengah, Bapak Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Kesehatan Republik Indonesia memasuki area Puri untuk melihat langsung pemirsa seperti apa proses vaksinasi massal ini berlangsung. Di mana perlu kami informasikan pula bahwa vaksinasi massal di Puri Ubud Gianyar ini menyasar kurang lebih 500 orang calon penerima vaksin yang terdiri dari pemuka adat, pemangku agama, kemudian juga budayawan dan juga masyarakat adat yang sering terlibat dalam aktivitas adat. Pemirsa, kami informasikan pula bahwa kegiatan vaksinasi massal di Puri Ubud Gianyar ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan juga mencegah munculnya klaster baru virus corona yang diakibatkan oleh aktivitas adat.
Baik, pemirsa, dan kami informasikan juga terkait dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Bali, di mana setelah selesai memantau ataupun juga melihat vaksinasi massal di Ubud ini, Presiden Jokowi akan meninjau beberapa kegiatan lainnya, yaitu beliau akan langsung menuju ke Kabupaten Klungkung untuk melihat seperti apa tempat rencana pembangunan pusat kebudayaan di Bali, kemudian akan langsung menuju ke Kabupaten Badung, di mana di Kabupaten Badung sendiri, pemirsa, kami informasikan bahwa nanti sore sekitar pukul 4 sore waktu Bali akan diadakan vaksinasi massal kembali yang menyasar pelaku industri pariwisata. Nantinya Presiden Joko Widodo akan meninjau juga vaksinasi tersebut. Sementara itu yang dapat kami laporkan dari Bali. Silahkan kembali ke Anda, Fandi, Lovi di studio. Baik, terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Gianyar, Bali. Dan pemirsa, kita akan juga memantau bagaimana vaksinasi terhadap jurnalis langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta bersama Vito Erlangga di sana. Vito, bagaimana jalannya vaksinasi hari ini? Ya, baik Lovi, Fandi, dan pemirsa, dapat kami laporkan sejak pukul 8 pagi hari tadi hingga saat ini proses vaksinasi bagi jurnalis serta pekerja media masih berlangsung di Main Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Yang mana pada hari ini ditargetkan sekitar 2.500 jurnalis atau pekerja media mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Yang mana dapat kami jelaskan bahwa para jurnalis atau pekerja media yang menjalani vaksinasi tahap kedua pada hari ini adalah mereka yang sebelumnya menjalani vaksinasi tahap pertama pada 25 hingga 27 Februari kemarin. Kemudian dapat kami laporkan berbeda dengan vaksinasi tahap pertama untuk hari ini. Vaksinasi sendiri difokuskan untuk jurnalis atau pekerja media yang memiliki usia 60 tahun ke bawah. Sementara untuk pekerja media atau peserta vaksinasi dengan umur 60 tahun ke atas ini rencananya akan diikutkan atau diarahkan untuk ikut di gelombang selanjutnya. Kemudian dapat kami laporkan untuk syarat mengikuti vaksinasi tahap kedua sendiri, para rekan media atau para jurnalis ini diwajibkan membawa bukti sertifikat vaksin tahap pertama. Kemudian untuk alur sendiri, Fandi dan Lovi, untuk tahap kedua ini tidak jauh berbeda dari vaksinasi tahap pertama, yang mana para rekan media atau para peserta vaksinasi ini menjalani registrasi, kemudian pengecekan kesehatan. Selain itu juga setelah itu para jurnalis akan diberikan suntikan vaksin. Kemudian terakhir para jurnalis ini akan menjalani masa observasi selama 30 menit untuk mengetahui reaksi tubuh pasca dilakukannya vaksinasi. Dan untuk rangkaian vaksinasi tahap kedua ini ditargetkan akan selesai pada 17 Maret besok atau hanya digelar selama 2 hari, dan ditargetkan sebanyak 5.227 wartawan sukses mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vito Erlangga, selamat bertugas kembali di GBK Senayan, Jakarta. Pemirsa, pemerintah menunda distribusi vaksin COVID-19 buatan Oxford, Inggris, AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca dikaji ulang WHO menyusul laporan yang menyebut vaksin AstraZeneca mengakibatkan pembekuan darah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan Indonesia belum memutuskan apakah akan menggunakan vaksin AstraZeneca atau tidak. Pemerintah masih menunggu keputusan WHO yang sedang meneliti kembali keamanan vaksin buatan Oxford ini. Sebelumnya, vaksin AstraZeneca menjadi sorotan setelah ada laporan vaksin mengakibatkan pembekuan darah. Kemudian kalau kita lihat PME-nya dari Bank Indonesia, pertama 2021 PME kita tenaga kerja juga diperkirakan perlahan. Karena memang WHO sendiri tidak menghentikan itu, ya. Jadi WHO posisinya mereview dulu, kemudian nanti akan di-announce oleh WHO dan kita ngikutin WHO aja. Berarti Indonesia sekarang belum memutuskan untuk memakai atau tidaknya, Pak? Yang datang itu sedang di-review, menunggu reviewnya BPOM. Jadi. Artinya untuk distribusi ditunda ya, Pak? Menunggu BPOM gitu. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Indonesia telah dimulai. Efek samping setelah vaksinasi dirasakan berbeda oleh setiap orang. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Dr. Diki Budiman, epidemiologi Griffith University. Selamat siang, Pak Diki.
Selamat siang, Baik, Mbak Lofi. Pak Diki, ini apa saja yang harus dipersiapkan setiap orang yang memiliki juga kondisi tubuh yang berbeda-beda saat akan divaksinasi COVID tahap kedua? Ya, persyaratannya masih tetap sama sebetulnya ya. Jadi screening tetap harus dilakukan, terutama dari fungsi vital ya, yang dilihat jantung, paru, pembuluh darah ya, dan ada gangguan lain. Nah ini itu tetap tidak ada perubahan ya. Artinya kalau misalnya ada katakanlah tensi yang jauh di atas normal, tentu ini akan harus menunda ya untuk memastikan kondisi sampai stabil. Termasuk juga tentu secara umum kita harus jaga kesehatan kita ya dengan pola makan, terutama ya jangan sampai protein ya. Jadi imunitas ini terutama salah satunya adalah karena gizi yang baik ya. Respon antibodi imunitas yang dihasilkan nanti itu terutama ya antara lain karena gizi kita yang terjaga baik, sehingga tentu pola makan sehat ini harus terus dijaga. Nah selain itu tentu jangan dilupakan bahwa selama baik sejak penyuntikan pertama maupun nanti setelah penyuntikan kedua yang disebut dengan perilaku menjaga 5M ini harus terus dijaga ya, harus terus dilakukan karena sekali lagi vaksin ini tidaklah 100% melindungi, jadi kita harus lakukan upaya pencegahan. Baik Pak Diki, jika pada saat suntikan pertama ada efek atau ada gejala yang dialami, apakah tidak boleh mengikuti vaksinasi kedua atau ada yang harus dilakukan? Apa itu yang harus dilakukan Pak Diki? Jadi efek samping dari vaksin ini umumnya ya tidak terlalu banyak dirasakan ya. Umumnya hanya ringan atau sedang saja. Tidak ada juga yang berat ya. Dan tentu ketika misalnya merasakan ada efek samping yang dirasakan baik itu misalnya sedikit demam, nyeri-nyeri. Nah itu akan jadi pengalaman dan itu sebetulnya juga satu bukti bahwa terutama kalau ada reaksi seperti gejala flu ya, itu adalah reaksi yang sebetulnya menunjukkan ada reaksi positif dari tubuh dalam merespon imunitas. Kalau misalnya, Pak Diki, kalau misalnya di tahap pertama tidak ada efek samping, apakah itu menjamin di tahap kedua tidak ada juga efek samping yang terjadi? Umumnya tahap kedua itu relatif lebih sering terjadi efek samping dalam kaitan ringan ya, tapi misalnya seperti gejala flu atau pegal-pegal atau demam ringan. Itu karena apa? Karena tubuh kita sudah terlatih ya. Sudah terlatih dari sejak suntikan pertama itu untuk mengidentifikasi ancaman itu. Dalam hal ini mimik atau buatan dari virus COVID SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini. Nah, sehingga ketika diberikan suntikan kedua, umumnya reaksinya akan banyak yang akan lebih mengalami efek samping dalam kaitan ringan ya, karena tubuhnya sudah lebih mengantisipasi, sudah lebih siap gitu, sigap. Dan itu tanda bagus, Mas Fandi. Itu bukan hal yang buruk sebetulnya, karena artinya tubuh kita sudah lebih siap. Dan itulah sebabnya jangan kaget kalau suntikan kedua umumnya orang lebih merasakan, saya kalau dibanding yang dulu sekarang kok lebih sakit atau ada pegal-pegal dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat lumrah dan cenderung menunjukkan hal yang baik ya. Dan hanya umumnya untuk yang lansia tidak terlalu merasakan. Yang umumnya akan merasakan umumnya di usia dewasa muda. Karena apa? Karena usia dewasa muda ini memang respon imunitasnya jauh lebih cepat, ya, sehingga tubuhnya itu lebih cepat merespon. Dan itu sekali lagi bukan hal yang mengkhawatirkan, dan itu malah satu tanda yang baik. Ya. Baik, tapi jika memang masyarakat masih mengalami demam, misalnya efek ringan, mungkin tadi Pak Diki juga sebutkan, tapi harus menjalani vaksin yang kedua, apakah memang cukup aman bagi tubuh? Nah, ini kan sudah 2 minggu nih ya, sudah 2 minggu kurang lebih sejak suntikan pertama. Kalau misalnya ada demam pada saat ini atau sakit apapun, nah tentu ini yang akan harus diperiksa oleh tenaga medis untuk di screening, karena
ini yang akan dipastikan apa penyebab dari demamnya. Karena kalau misalnya dari sejak suntikan pertama misalnya tetap demam, nah ini tentu harus kita lihat agak mencurigakan. Karena umumnya kalau namanya efek samping dari suntikan pertama ya nggak akan lebih dari 1 minggu dia. Tapi kalau itu lebih ataupun misalnya sebelum mengalami suntikan kedua ini mengalami gejala sakit, nah ini yang tentu harus diperiksa, dipastikan apakah ini satu flu biasa atau sesuatu yang ya kan bukan tidak mungkin ada juga orang yang terinfeksi COVID-19 bahkan bahkan bukan hanya suntikan pertama, setelah suntikan kedua pun bisa saja terinfeksi. Jadi ada banyak kemungkinan, namun sekali lagi ini nanti tim dokter yang akan memastikan apa penyebab. Baik, Pak Diki, kita tahu saat ini yang digunakan di Indonesia adalah Sinovac untuk di tahap pertama. Kemudian beberapa hari yang lalu sudah datang AstraZeneca. Tapi pada saat ini kita tahu ada kasus pembekuan darah yang terjadi setelah disuntikan AstraZeneca. Nah, WHO tengah menyelidiki kasus tersebut. Misalnya Sinovac di Indonesia persediaannya sudah mulai habis atau mungkin sudah memasuki kadaluarsa. Apa yang harus dilakukan di Indonesia? Apakah tetap menggunakan AstraZeneca tadi? Jadi begini, harus dibedakan. Jadi pertama bahwa saya bicara Sinovac. Sinovac ini bagusnya posisi Indonesia adalah Sinovac kita ini untuk bulk yang saat ini, bulk itu bahan setengah jadi ya, dikirim dari China. Nah itu artinya diproduksinya di Bio Farma, sehingga kekhawatiran masyarakat daluarsa itu bisa kita minimalisir. Karena apa? Yang namanya berlakunya ya satu produk kesehatan itu ya setelah diproduksi. Nah, karena kita produksi di Bio Farma di Bandung ini, tentu artinya kebutuhan produksi, jumlah produksi disesuaikan dengan kebutuhan dari operasional di lapangan. Nah, itu yang ini yang harus saya sampaikan pada publik, bahwa jangan khawatir tentang kadaluarsa dari Sinovac karena kita produksi di sini gitu. Jadi itu bisa kita kendalikan dan kita atur produksinya. Nah, berbeda dengan AstraZeneca. Karena apa? Karena AstraZeneca ini kirim atau terima jadi kita, bukan diproduksi di kita. Nah, ini yang artinya kita akan dibatasi dari masa kadaluarsa AstraZeneca ini yang kurang lebih di akhir Mei kurang lebih ya tahun ini. Nah, berarti Pak Diki, berarti kalau sampai akhir Mei WHO belum mengeluarkan pernyataan ini sudah aman atau belum, dan kemudian AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia ini ternyata sudah memasuki kadaluarsa, itu sudah sama sekali tidak bisa digunakan ya Pak Diki? Nah ini saya sampaikan informasi terkini bahwa pertama sebelum WHO mengeluarkan rekomendasi bahwa ini tidak ada hubungannya. Saya kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika melihat adanya satu kejadian ya setelah pasca penyuntikan, oh ini ternyata ada trombosis ya atau pembekuan darah, bahkan ada orang meninggal. Nah, yang harus dipahami oleh kita semua, terutama pemerintah dan publik ini adalah ada yang disebut dengan background rate ya. Background rate itu gini, sebelum program vaksinasi yang namanya trombosis itu sudah sangat sering terjadi di dunia ini. Satu kejadiannya, satu di setiap 1.000 orang itu mengalami trombosis. Itu sebelum vaksinasi, berarti memang sering. Kemudian dari 4 kematian, 1 disebabkan oleh trombosis. Nah, ketika ini vaksinasi diberikan, dan coba bayangkan di antara 5 juta kasus pemberian suntikan AstraZeneca misalnya di Eropa itu, hanya 30 yang diduga dikaitkan dengan trombosis. Jadi ini sebetulnya tidak ada cause effect. Tapi tentu kita akan menunggu rekomendasi dari WHO. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak Diki. Kita akan bahas ini di lain kesempatan. Terima kasih untuk informasinya, sangat bermanfaat Pak Diki. Terkait dengan pemberian vaksin yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, informasi lain, SMA Negeri 2 Cibinong mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka. Padahal tenaga pendidik di Kabupaten Bogor masih banyak yang belum menerima vaksin COVID-19. Sesaat lagi pemirsa.